Halo dan selamat datang kembali di Jerry Airways. Dan ini ada beberapa yang nanya ke saya mengenai efek-efek kebijakan dan juga mengenai traveling di era new normal. Jadi ada yang ngirim ke WA, pingin ini dibahas sebenarnya. Cuman gimana caranya kita bisa terbang dengan aman dan airline bisa rame lagi, bandara-bandara bisa rame lagi di era new normal. Jadi terkait dengan pembatasan seat capacity, ini lagi rame nih. Yang sebelumnya 50% menjadi 70% guna membatasi ruang gerak COVID. Dan itu dikaitkan dengan pariwisata domestik dan roda ekonomi. Diharapkan pemulihan penerbangan bisa membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kebijakan pembatasan kapasitas ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pandemi COVID? Bisa atau enggak? Ya bisa gitu. Dan memang waktu di awal-awal kita pakai 50% karena memang kita lagi kondisi, kita lagi siap-siap mau dibanjirin dengan banyak kasus. Tentu measure apapun yang bisa kita ambil untuk supaya menahan banjirnya itu ya tentu berguna. Dan ada aspek-aspek kebijakan-kebijakan yang bersifat panik, ada yang kebijakan yang bersifat ilmiah dan lain-lain, ada yang bersifat window dressing guna menenangkan masyarakat. Karena kita nggak mau adalah masyarakat panik terus PSBB secara menyeluruh gagal. Tapi sekarang dengan angka sudah mulai stabil, kasus aktif itu di Indonesia sekarang sekitar 38.000 dan growth-nya juga tetap ketahan di bawah 2% gitu. Apakah ini masih bisa meningkatkan kesadaran? Saya bilang kalau sekarang sih masyarakat sudah sadar sih. Kemarin saya terbang ke Jogja melihat ya rata-rata penumpang sadar, mereka tahu mereka harus pakai masker, siapin bawa rapid test, bawa e-hack dan lain electronic health alert card dan lain-lain itu nggak masalah dan ketika lagi di pesawat mereka juga sadar mesti jaga jarak, pas boarding juga pada ngantrinya lebih tertib dari biasanya, pas mau turun lebih tertib meskipun masih agak ngumpul tapi paling nggak kesadaran itu ada di mana kalau mereka udah ngumpul mau keluar berbondong-bondong mereka lihat satu sama lain, jaga jarak bentar ya gitu. Tapi ya itu that's the new normal. Orang mulai sadar. Terima kasih. Jika max capacity cuma 70%, misalnya di A320 atau di 737-800, 180 kursi, 70% berarti cuma terisi 126. Apakah maskapai bisa bertahan di saat ini? Karena saat ini terjadi price war di no frills dan medium service area. Ini difficult question sih, tapi gini, jumlah penumpang anjlok. Jadi sebelum ada PSBB, sebelum PSBB tahap awal pun diterapin, dari year on year kita udah turun sekitar 20-30% untuk domestik. Dan itu harga tiket pun anjlok karena kapasitas masih seperti normal. Dan begitu diterapin 50%, tentu tidak mungkin lah maskapai bisa untung dengan 50%. Akhirnya tarif batas atas, tarif batas bawah pun di-adjust sesuai dengan batasan 50%. Dan ketika dinaikkan balik ke 70%, tarif batas atas tetap bertahan di waktu awal-awal PSBB di 50%. Karena kalau misalnya demand tinggi, maskapai seharusnya untuk setiap penerbangan bisa mengambil keuntungan. Tetapi itu kan kalau masih kondisi genting, semuanya pada bingung mau traveling gimana. Kalau sekarang karena kondisinya orang, kita lagi diajak untuk pergi berjalan berwisata nih. Jadi lebih ke traveling karena kita mau, bukan traveling karena kita harus. Kalau udah kayak gitu, itu tentu jadi masalah di harga. Makin mahal, tentu akan makin sedikit yang mau melakukan perjalanan. Nah, kalau 70% ya kita bayangin harga tiket yang biasanya kita harus bayar akan otomatis minimum naik 25-50% dari biasanya. Apakah itu bisa membantu maskapai untuk recover? Susah. Apakah maskapai bisa untung? Susah. Bukannya nggak mungkin, tapi susah. Jadi 70% ini blessing and a curse at the same time. Ini pedang dua sisi. Ya. Di satu sisi membatasi, di sisi lain membunuh juga. Jadi apakah maskapai bisa bertahan? Kalau untuk di LCC sama di medium frills tergantung mereka cara mainnya gimana. Tapi kalau untuk di full service itu sangat membebani mereka malah karena harganya terlalu mahal. Kalau berikutnya mengenai arus penumpang yang lebih ke arah one way market. Ini maksudnya kayak di Bali gitu ya.
Ini baru dibuka buat pariwisata, untuk wisatawan domestik. Tentu orang yang terbang ke rute-rute ke Bali itu bukan orang di Bali yang mau keluar, tapi orang dari luar Bali yang mau berliburan ke sana terus pulang. Apakah peraturan ini efektif? Atau kalau tidak, apakah sebaiknya regulasi ini dicabut? Ya kembali lagi, kalau untuk pariwisata, mereka traveling karena mereka mau, bukan karena mereka harus. Sebenarnya gini, masalahnya kalau saya bilang, selain 70% itu menjadi kendala, banyak kendala-kendala lain juga yang sebenarnya harus diluruskan, yaitu masalah kita ke bandara mesti berapa lama sebelum berangkat. Kayak waktu itu kemarin saya berangkat ke Jogja, dibilang mesti di bandara 4 jam sebelumnya. Karena mesti ada ngecek ini, ngecek itu, dan lain-lain. Ujung-ujungnya, waktu yang saya habiskan di check-in, karena penumpangnya sedikit, lebih cepat dari biasanya. Cuman 15 menit nggak sampai. Untuk semua proses, validasi surat ke rapid test, terus check-in, dicek temperatur, terus security, kan lagi sepi, jadi lebih cepat. Informasi-informasi seperti ini seharusnya lebih bisa diberikan ke masyarakat yang mau melakukan perjalanan. Karena kalau mereka sudah melihat tiketnya mahal karena 70%, terus masih ada kekalutan masalah informasi mengenai apa yang mesti dilakukan, ya nggak akan ada yang mau berangkat. Orang tidak akan mau berangkat. Tapi kalau saya lihat sih ya, dasarnya apa sekarang? Kalau waktu di awal, ya kita panik, kita harus meredam penyebaran COVID. Tapi kalau sekarang kita sudah mengendalikan spread-nya, jumlah active cases bisa keredam, growth rate-nya bisa kita perlahan. Apakah ada dasar ilmiah untuk kita menahan kapasitas 70%? Menurut saya enggak. Ya, karena pesawat di Indonesia sekarang hampir semuanya atau sudah semuanya itu menggunakan HEPA filter di cabin, di mana semua partikelat kayak pollutants, debu, bakteria, dan viruses itu bisa ke filter. Dan ini high capacity HEPA ya, jadi bukan HEPA kayak di kantor. Ini HEPA-nya udah kayak di operating theater, udah kayak di rumah sakit, udah kayak di ruang operasi di rumah sakit. Tiap 2 menit udara udah diganti 100% dengan yang baru. Semuanya melalui HEPA filter. Dan arus udaranya itu dari setiap row itu dari dinding jendela di spray ke bawah, langsung masuk ke lantai, disedot lagi, lalu difilter. Jadi 70% buat saya nggak masuk akal ya. Antar kursi pun ada barrier seat back-nya. Jadi banyak hal-hal yang mendukung pencegahan. Dan dari segi arsitektur pesawatnya, banyak hal-hal yang mendukung pencegahan spread COVID ini. Yang dikhawatirkan adalah spread COVID melalui penumpang, bukan menular di dalam pesawat, tapi dia terbang dari A ke B. Yaitu kan udah lari ke health alert card, passenger tracing, terus pengecekan symptoms di terminal, ya gitu-gitu. Jadi menurut saya 70% udah nggak masuk akal. Sedangkan riset yang sudah ada oleh IATA dan ICAO jadi kemungkinan rendah sekali. Tetapi itu dari sisi ilmiahnya, tapi dari sisi psikologisnya, apakah masyarakat kita siap untuk melihat pesawat penuh lagi? Jadi kembali lagi, ini bukan masalah ilmiahnya. Masalah ilmiahnya ini sudah waktunya kita cabut. Apalagi kita bilang kita mau ekonomi kita dipulihkan. Tapi kalau masyarakatnya belum siap, ya what can we do? Nanti kita buka yang ada malah jadi polemik baru gitu. Polemik histeria dan hoaxes gitu. Itu tentu jadi dilema bagi pemerintah. Dan next question, lagi-lagi, kalau dicabut, airport dan airlines harus apa? Sebenarnya kalau dicabut, airlines dan airport harus bagaimana? Mereka harus benar-benar bisa mengantisipasi jumlah penumpangnya. Ya. Jadwalnya masih tetap di-spread, jangan sampai berapa flight masuk sekaligus terus terjadi antrean. Dimana kalau udah terlalu lama tentu jaga jaraknya pun penumpang akan males, akan lupa. Dan saya rasa dalam pesawat sendiri masih banyak measures yang bisa dilakukan, penambahannya, yaitu mungkin penumpang selain harus pakai masker yang mereka harus bawa sendiri,
Mungkin setiap kali mau masuk pesawat juga ada cabin crew sudah siapin hand sanitizer buat penumpang. Jadi mereka masih merasa perlu membersihkan tangannya lagi, juga bisa diberikan hand sanitizer. Lalu juga face mask, karena ini kembali lagi preference orang beda-beda. Ada yang merasa cukup pakai masker, ada yang belum pakai face mask, ada yang mesti pakai masker industrial, ya itu udah terserah masing-masing lah. Tapi paling nggak kalau ada face mask di face shield diberikan selain face mask, itu mungkin bisa menenangkan penumpang lebih jauh lagi kalau misalnya nanti sudah dinaikkan lebih dari 70%. Terus measures apa lagi yang bisa? Ya penumpang juga mungkin dikasih kayak itu yang disinfectant wipes. Jadi pas masuk penumpang, cabin crew-nya ngasihin ambil satu paket wipes buat dia bersihin mejanya, kursinya kalau misalnya dia merasa masih nggak pede bahwa pesawatnya bersih. Jadi hal-hal kayak begitu. Jadi kalau menurut saya memang sudah waktunya kita consider 70% itu kita cabut. Karena ingat, berhentinya sektor transportasi di kuartal 2 itu menjadi penyumbang besar menyusutnya ekonomi Indonesia di kuartal kedua sampai 5,32%. Lucunya sektor transportasi disuruh bilang harus begini, harus begitu, malah ada yang nyalahin. Begitu ekonominya nyusut kita disalahin lagi bilang gara-gara lu sih nggak terbang. Ekonomi kan jadi anjlok. Maunya apa sih gitu loh. Nah, sekarang ini kita sudah kembali kira-kira di jumlah traffic dan penumpang, jumlah traffic itu 40% dari biasanya. Jumlah penumpang juga sekitar 40% dari biasanya di bulan Juli kemarin. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah Airline bisa pulih? Kalau dengan angka segini sih nggak bakal. Ya, kita jujur kita bersyukur ya penumpang sudah naik ke 40%. Karena kalau masih kayak kemarin di 20%, ini bulan ini Airline udah pada bangkrut. Antara pertengahan Juli sampai September itu udah pasti bertumbangan, bangkrut, benar-benar udah hancur nih sektornya. Tapi dengan bisa pulih ke 40%, paling nggak yang tadinya sesak udah kecekek, paling nggak bisa napas sedikit, meskipun masih kecekek. Berikutnya apa? Target kita apa? Target kita harus naik ke 70% traffic dan 70% penumpang. Kalau udah kayak begitu, maskapai memang masih rugi, memang belum bisa untung banyak, tapi paling nggak mereka bisa ada cash flow. Cash flow-nya buat apa? Buat mereka nyari financing untuk dana talangan, pinjaman talangan. Guna bisa lasting sampai 12 bulan ke depan. Kalau kita tidak bisa kena 70% itu, mereka minta financing juga, bank bilang apa? Ya kamu mau bayar dari mana sekarang? Itu challenges buat kita. Ya. Jadi ini nggak gampang. Ya, we're all in this together. Bandara pun juga butuh traffic, ya total penumpang butuh balik ke sekitar 70%. Tapi jangan sampai ada yang bilang ya, oh ya kalau 70% dia udah biarannya kapasitas kita batasin 70%, biar pesawatnya penuh 70% aja. Nggak bisa, ya. Karena kalau kita batasi 70%, misalnya gini, tadi A320, 126 penumpang. Ya. Kalau kita booking based on 126% maximum capacity, terus penumpangnya 180, bisa satu pesawat penuh kan sebenarnya. Tapi karena kena 70%, jadi satu pesawat bisa untung dikit, satu pesawat lagi rugi besar. Sedangkan kalau bisa kita buka naik ke 100%, ya, mungkin ada harga tiket bisa kita turunin buat ngisi kekosongannya. Ya, jadi beberapa hari sebelum penerbangan masih banyak kosong nih, diobralin. Guna memicu pariwisata domestik tadi. Kalau dengan gitu mungkin bisa keisi menjadi 180, bisa terisi menjadi 200, 220, 240. Kalau dibagi 2 pesawat berarti berapa? 120 penumpang per satu pesawat, di mana Airline bisa break even atau untung sedikit. Dan yang benefit siapa? Yang benefit nggak cuma penerbangan. Sektor transportasi ini kan hanya di tengah. Kita ada ngomong pariwisata di ujungnya. Hotel-hotel dengan 70% bisa hidup nggak? Nggak bisa. Sektor pariwisata kita ini juga lagi hancur-hancuran ya. 10 miliar dolar itu initial estimate di bulan Maret keluar. Untuk tahun ini ada 10 miliar dolar. Ya. Ini sekarang kita lagi mau buka Bali, kita kota-kota lain juga lagi sedang digenjot pariwisatanya. Tapi beberapa hotel yang lagi empot-empotan sekarang, yang mungkin nggak sanggup untuk buka lagi dengan pemulihan pariwisata domestik sekarang. Ya, we have to think about the whole picture. Kita nggak bisa mikirin hanya satu sektor. Apakah setuju dengan wacana penghapusan wajib tes rapid atau swab test? Iya, kenapa? Sekarang saya nggak ngomong swab test, saya ngomong rapid test. Rapid test sekarang suratnya berlaku 14 hari.
Karena dulu waktu 13 hari menyusahkan dan harga mahal. Suruh tiap 3 hari orang traveling suruh ngetes, itu nggak masuk akal. Tapi sekarang dengan 14 hari, ini surat malah jadi kayak surat saya sehat selama 14 hari, which is incorrect. Saya kemarin ngambil rapid test, sehari sebelum berangkat. Mungkin nggak dari saya pulang, dari saya keluar selesai diambil darahnya, sampai saya pulang, keluar dari rumah sakit, sampai saya di rumah, ada orang yang kena COVID, terus bersihin ke muka saya, terus saya terpapar, terinfeksi. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi, saya tidak setuju dengan namanya pre-testing. Saya lebih setuju dengan namanya testing on arrival. Ya. Mau testing on arrival itu baik, mau PCR kayak mau rapid test, itu menurut saya lebih masuk akal. Cuman masalah kalau mau testing on arrival, siapa yang mau bayar? Apakah penumpangnya sudah bayar? Apakah maskapainya? Saya rasa tuh maskapainya pasti maskapai minta itu dimasukin ke harga tiket. Apakah bandaranya, apakah Pemda, atau whatever. Itu hal yang mesti dipikirin. Jadi saya setuju itu dihapus, hanya saja memang kita harus pikirkan juga mekanismenya. Kemarin ada Pemda nanya ke saya masalah pelanggaran 70%, masalah kesehatan. Mereka nggak satisfied. Ada banyak pemerintah daerah yang nggak satisfied. Kita paham, saya paham sekali kenapa. Karena mereka merasa ini dari daerah lain dibawa ke daerah kita. Oke. Tapi satu yang saya hargai dari Pemprov, yang satu yang nanya ke saya. Gubernur kita mesti ngapain, Pak? That is the right question. Karena apa? Saya beri opsinya. Mau apa? Mau terima rapid test? Mau paksain swab test kayak Bali kemarin, atau mau adain test on arrival. Test on arrival terserah, mau PCR kah, mau gitu. Tapi mereka nanya duitnya dari mana? Minta ke pemerintah pusat. Sekarang ini lagi ada pembahasan masalah rapid test on arrival dan swab test on arrival di beberapa daerah-daerah yang mau kita bikin sebagai safe haven bubble, kayak Bali. Diskusinya apa? Ini nggak mungkin kita bebanin ke penumpang. Emang nggak mungkin. Nggak mungkin kita bebanin ke maskapai. Yang mungkin apa? Ya kalau kita bebanin ke penumpang ya nggak bisa semuanya, tapi mungkin sebagian. Sebagian mungkin dibeban ke Pemprov karena itu ekonomi daerah mereka dan pemerintah pusat membantu untuk meringankan bebannya. Hal-hal kayak gitulah ya. Jangan teman, oh ini salah, baru kita tutup semuanya. Kita tuding-tudingin cari kambing hitam. Wabah ini nggak selesai dengan cari kambing hitam. Wabah ini hanya bisa selesai dengan kita joint effort. Saya nggak mau bilang kita we're on the same boat. We're not on the same boat. Cuma kita semua berada di satu danau yang dimana danaunya lagi surut. Gimana supaya yang kandas itu lambungnya nggak pecah, tapi masih bisa ngambang lagi ketika tinggi permukaan danaunya naik lagi. Oke, ini video kayak udah panjang banget ini nih. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kita semua, bisa menambah wawasan dan semoga kita bisa melewati pandemi ini. Dan as usual, until next time, take care and fly safe.